Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu uzlah 15 tahun hadirin. Enggak keluar dari kamar tuh 15 tahun. Terus kira-kira ngapain? Ibadah sama Allah. Coba hadirin, ini kalau enggak orang-orang yang punya hubungan dekat sama Allah enggak kuat. Yang mengeluarkannya aja Habib Muhammad bin Idrus. Dan itu pakai istikharah, isyarah dari Rasulullah sampai bisa mengeluarkan. Kalau tidak ada rasa nikmat dalam ibadah enggak mungkin. Orang di penjara aja hadirin itu masih keluar loh. Keluar ke lapangan, keluar ke masjid, malam baru masuk ke penjara lagi, ntar pagi keluar, masih ketemu orang. Itu penjara. Uzlah ini sendirian di kamar. Kadang keluarga anak istri juga nggak ketemu. Nih. Coba aja, sampean gak usah uzlah, kena PPKM lo stres. Gak oleh metu, ilingon winginane PPKM ini. Jenenge duduk PPKM pertama, biar apa jenenge? PSBB terus PPKM. Hari ini jadi PP apa mana ini? Ya. Mesti ingat nggak kita nggak boleh keluar dijaga karena itu kita sudah sumpah gak sunang dindi. Ini belasan tahun, 15 tahun. Nah, di situ dia mujahadah, bertakorup kepada Allah, ibadah. Kita di masjid, di majelis, lama sedikit aja sudah geringgingan kabeh sikil. Saya waktu ke tempat uzlahnya Habib Abu Bakar, lihat tempat uzlahnya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus di Masjid Al-Idrus di Tarim. Itu sampai beliau tuh saking duduk tawarruk itu senden ke tembok, sampai temboknya nih dari batu itu sampai saking lamanya sampai ada apa bengkok, bekasnya beliau itu nyandar. Masya Allah. Kemudian jadi itu uzlah. Jadi mereka orang-orang kaum sufi itu kadang-kadang seperti itu. Mereka di turba atau di jabal, di gunung, terus mereka dzikiran seperti yang dilakukan Syekh Abu Bakar bin Salim di mana? Di Syaib Nabi Allah Hud. Di Nabi Allah Hud itu ada makbarahnya. Terus di situ orang-orang bikin tempat-tempat untuk musola kecil-kecil untuk ibadah sama Allah. Jadi mereka di musola itu ibadah kadang berapa bulan, terus baru pulang. Ibadah berapa bulan, sampai nenangkan diri, deketin diri sama Allah, terus pulang. Nah, di sisi itulah uzlah, menjauh dari orang. Kita perlu itu. Kita perlu. Kadang-kadang perlu suatu saat kita deketin diri sama Allah, jadi nggak usah sama orang. Nah, kalau orang sama orang terus ini nggak bisa deket sama Allah nanti kita. Tapi juga jangan sama orang nggak sama sekali. Kapan kita dakwah? Kapan mau manfaat buat orang? Ya. Ini perlu. Sampai kadang-kadang uzlah. Tapi kalau uzlah gak kira orang percaya, orang stres itu. Gak tahu metu apa Harun stres. Kamu gak jelas uripe. Iya. Padahal orang mau ibadah sama Allah. Dulu biasa seperti itu. Nah aku uzlah gak percaya kamu. Itu dia tuh. Iya. Saya gak lemu-lemu aja. Pokoknya macam-macam. Nah kalau sekarang yang pertama, jadi masalah uzlah. Yang kedua, kalau orang selesai uzlah, jangan disuudzoni. Apa kok gak kerasan? Ya memang sudah selesai. Kan tidak selalu seperti itu hidup. Nah, jangan pernah sekali berpikiran yang negatif kepada saudara kita.
macam-macam. Oh mungkin dia sudah dekat sama Allah, sekarang saatnya mengambil. Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih senang uzlah mestinya daripada ngadepin orang. Cuman kata beliau, gimana saya mau uzlah? Sedangkan saya itu kalau bicara, kalau duduk menjadi sebab hidayah orang banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu di majelis membuat orang dekat sama Allah. Kalau jalan di pasar, orang melihat beliau itu yang ahli maksiat tobat hadirin. Sampai dalam manaqibnya disebutkan itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau lewat di pasar, orang pasar yang lagi jual beli berhenti semua, ngangkat tangan sama Allah doa. Karena mereka menyangka, mereka mengira, mereka meyakini kalau ada Syekh Abdul Qadir Jailani, doa itu enggak ditolak sama Allah. Sampai seperti itunya. Nah, gara-gara itu beliau lebih pilih untuk khiltah atau ketemu sama orang. Kalau enggak lebih senang uzlah sendirian sama Allah.